Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbingan Belajar Mandiri. Bimbel mandiri bukan bimbel biasa. Anak-anak, saya akan melanjutkan persamaan mutlak. Ini yang seri kedua. Tingkat kesulitannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan soal yang kemarin ya. Perhatikan, ini ada soal, jadi ada mutlak X min 7 dikurangi mutlak X min 2 ya, sama dengan 3. Nah, bagaimana nih cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat bahwa jadi ada banyak kemungkinan ya. Ada banyak kemungkinan. Jadi saya tulis, jadi kemungkinan, nah kemungkinan ke satu apabila yang di dalam tanda mutlak X min 7 itu positif, X min 2 juga positif. Ya, X min 7 positif, X min 2 positif. Ya, jadi karena positif berarti lebih dari sama dengan 0 ya, seperti kemarin lihat soal di video sebelumnya. Jadi X min 7 lebih besar atau sama dengan 0, sehingga X-nya lebih besar atau sama dengan 7. Nah, kemudian yang sebelah ini juga positif, maka X min 2 lebih besar atau sama dengan 0, sehingga X-nya lebih atau sama dengan 2. Ya. Kita lihat X lebih besar dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu nanti merupakan irisan dari keduanya. Coba sekarang kita lihat. Kalau ini ada di garis bilangan ya. Coba kita lihat. Oke. Nah, X lebih besar atau sama dengan 2. Misalnya di sini ya. Oke, saya ganti dulu, ini belum. Ini 2, di sini 7. Perhatikan, X lebih besar atau sama dengan 7. Berarti arahnya kemana, anak? Arahnya ke sana ya. Nah, terus ini X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi arahnya juga ke kanan. Maka irisan keduanya ya, irisan keduanya itu yang mana? Ya, tentu saja yang di sini ya, daerah yang di sini. Nah, daerah yang di sini. Jadi irisan keduanya adalah X lebih besar atau sama dengan 7 ya. X lebih besar atau sama dengan 7. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaannya. Jadi kita anggap bahwa tadi yang di dalam tanda mutlak positif, ini juga positif. Karena positif maka tidak mengalami perubahan apapun ya. Jadi yang X min 7 tetap menjadi X min 7. Yang ini juga sama tetap ya. Jangan lupa kalau ada pengurangan, yang di belakang pengurangan ini harus dikasih tanda kurung supaya nggak salah nanti ya. Nah, sekarang kita akan buka kurungnya. Jadi X min 7 ini menjadi min X plus 2 sama dengan 3. Oke. Ini X min X habis ya anak-anak ya. Jadi min 7 plus 2 berapa? Min 7 plus 2 min 5. Min 5 sama dengan 3. Nah, gimana itu min 5 sama dengan 3? Berarti ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Ini tadi kemungkinan 1. Nah, sekarang kita akan cari untuk kemungkinan yang lain. Ya, kita akan cari kemungkinan yang lain. Oke. Kemungkinan kedua. Jadi tadi kemungkinan ke 1 sudah, sekarang kemungkinan kedua. Kita anggap yang di sini X min 7 itu adalah positif, yang X min 2-nya adalah negatif. Ya, jadi X min 7 adalah positif. Kita tadi sudah hitung bahwa kalau positif X min 7 ini tadi berarti X-nya lebih besar atau sama dengan 7. Nah ya, jadi X min 7 lebih besar dari 0 karena positif. Jadi X-nya lebih besar atau sama dengan 7. Sedangkan yang ini bernilai negatif. Ya, negatif berarti X min 2 kurang dari 0. Jadi X-nya kurang dari 2. Nah, sekarang kita lihat
himpunan penyelesaiannya itu nanti berada di mana? Nah, kita lihat ini. Kalau kita buat garis bilangan, maka X apa ini X kurang dari 2 kita cari tahu dulu 2. Ini ya. Kita lingkaran ini 7. Nah, oke. 7-nya ikut ya. Nah, jadi X kurang dari 2. Kemana X kurang dari 2? Kurang dari 2 berarti ada di sini. Ke kiri arahnya ya. Ke kiri. Sedangkan X lebih besar atau sama dengan 7, di mana itu? Ke sana. Ada enggak himpunan penyelesaiannya? Keduanya, ada irisannya enggak? Enggak ada. Ya, jadi irisannya tidak ada. Oleh karenanya, maka ini juga tidak bisa kita teruskan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, jika yang X-7 ini adalah negatif. Berarti X-7 kurang dari 0. Ya, sehingga X-nya kurang dari 7. Nah, yang di sebelah sini positif. Ya, ini tadi, ini negatif. Yang di sini positif. Sehingga X-2 lebih besar atau sama dengan 0. X-nya lebih besar atau sama dengan 2. Coba kita lihat apakah ada irisannya. Kita lihat, kita buat garis dulu. Ya. Oke. Ini saya pasang 2. 2 ya. 2-nya ikut ya. Ini 7. 7-nya enggak ikut ya. Baik, sekarang kita lihat X lebih besar dari 2. Arahnya kemana? Ke kanan. Nah ya. Sedangkan X kurang dari 7 arahnya kemana? Ke kiri. Ada irisannya? Ada. Ya, mana? Ini irisannya. Sehingga hasil penyelesaiannya nanti antara X lebih besar atau sama dengan 2 kurang dari 7. Nah, sekarang kita cek. Ya, kita cek sekarang. Apakah hasilnya nanti ada di antaranya ini? Kita lihat anak-anak, X-7 berarti kita negatif ya. Negatif. Supaya positif maka harus dikalikan dengan negatif. Jadi ini X-7 ya. Min. Nah, terus yang ini tadi kan positif. Jadi tetap karena positif tidak mengalami perubahan ya. Jadi X-2 sama dengan 3. Sekarang kita buka kurungnya. Min X plus 7 min X plus 2 sama dengan 3. Min X berapa? Min 2X. Ya, min 2X ini 7 plus 2. Berarti 9 ya. 9 langsung aja kita tarik, kita pindahkan ke kanan menjadi 3 min 9. Ya, jadi min 2X sama dengan 3 min 9 itu min 6. Jadi X-nya sama dengan min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Apakah 3 ada di daerah ini? X lebih besar atau sama dengan 2 kurang dari 7? Iya, betul. 3 ada di area ini. Sehingga ini betul. Himpunan penyelesaiannya 3. Nah, masih ada kemungkinan yang lain. Oke, saya ulang lagi ya. Kemungkinan 1, ini daerah 1, ini saya kasih tanda ya biar enak. Nah, daerah 1, daerah 2. Jadi yang 1 positif, 1 positif. Jadi seperti ini kemungkinannya. Ternyata kalau ini positif, maka tidak ada hasil penyelesaiannya, tidak memenuhi syarat. Kemungkinan yang kedua, yang daerah 1 positif, ya lebih dari 0, daerah keduanya negatif, kurang dari 2, kurang dari 0 ya, sehingga X-nya kurang dari 2. Nah, dari dua-duanya ini akan kita cari irisannya. Ternyata X kurang dari 2 itu ini ke kiri arahnya, ini lebih dari 7 arahnya ke kanan. Maka dua-duanya ini tidak ada irisannya. Jadi kita tidak bisa teruskan. Jadi kemungkinan kedua ini enggak ada juga penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, kita lihat, jadi kita anggap
yang daerah 1 ini adalah negatif, daerah 2-nya adalah positif. Sehingga seperti ini ya, X min 7 kurang dari 0, X kurang dari 7. Ini juga karena lebih, maka X min 2 lebih besar atau sama dengan 0, X-nya lebih besar dari 2. Sekarang kita akan cari irisan keduanya. Adakah irisannya? Nah, berdasarkan gambar ini di garis bilangan ini, maka irisannya adalah pada daerah X lebih besar atau sama dengan 2, X kurang dari 7. Nah, baru kita akan menyelesaikan persamaan ini, kita ganti sesuai ini ya. Jadi yang yang 1 tadi kurang, berarti negatif. Supaya positif, maka kita kalikan dengan negatif. Sedangkan yang 2 ini tadi positif, maka tidak mengalami perubahan apapun, jadi tetap ya. Nah, ini tadi berdasarkan ini, maka kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 3. Nah, oke, masih ada satu kemungkinan yang lain, yaitu jadi ada 3 kemungkinan ya. Oke, anak-anak, kita akan lanjut pada kemungkinan yang keempat. Baik, kita akan bahas kemungkinan yang keempat ya. Kemungkinan yang keempat adalah yang ini, tadi ada saya beri tanda 1 dan 2. Kemungkinan keempat adalah 1 negatif, 2 juga negatif ya. Jadi kalau negatif berarti X min 7 kurang dari 0 ya. Berarti X-nya kurang dari 7. Yang sebelah sini X min 2 kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari 2. Nah, sekarang kita akan lihat di garis bilangan. Kita akan cari tahu irisannya. Ada apa enggak irisannya? Kita lihat ya. Oke, kita lihat garis bilangannya. Jadi, saya akan tentukan titik 2 ya, sama 7. 2-nya tidak ikut, 7-nya juga enggak ikut, jadi dilingkari bolong ya. Oke, X kurang dari 2, arahnya kemana? Kalau kurang ke kiri. Ya, demikian juga yang 7. Kurang dari 7, berarti arahnya kemana? Ke kiri juga. Mana irisan keduanya? Irisan keduanya yang mana? Yang ini tentunya, ya, yang mendapat arsiran double yang daerah sini. Sehingga daerah hasilnya nanti ada di area X kurang dari 2. Nah, sekarang kita akan cek ya persamaannya ini. Kita lihat X min 7 tadi kita umpamakan tadi negatif, daerah yang negatif atau kurang dari 0. Ini juga negatif, kurang dari 0. Sehingga negatif supaya jadi positif maka harus dikalikan negatif juga. Atau langsung kita bisa balik aja ya. Langsung kita balik. Kalau X min 7 dikalikan negatif maka menjadi 7 min X. Nah, langsung ya. 7 min X. Maaf, saya dulu 7 min X ya. Oke, jadi masing-masing kita kalikan negatif. Ya, karena asumsinya bahwa di dalam tanda mutlak ini tadi negatif, maka supaya jadi positif, maka harus dikalikan dengan negatif. Ya, jadi X min 7 dikalikan negatif, maka hasilnya menjadi 7 min X. Ya, demikian juga yang di sini menjadi 2 min X. Ya, sama dengan 3. Jadi tanda mutlaknya sudah hilang. Kita buka kurungnya. 7 min X. Ini min 2 plus X sama dengan 3. Ya, X dengan X, min X plus X ini hilang. Sehingga 7 min 2 hasilnya berapa? 5. Apakah 5 sama dengan 3? Oh, tidak ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi kita lihat bahwa tadi kemungkinan 1, 2, 3, 4 hanya ada satu yang memenuhi syarat, yaitu X sama dengan 3 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 ya. Yang lain-lainnya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi anak-anak, itulah penyelesaian dari mutlak X min 7 dikurangi mutlak X min 2 sama dengan 3. Jadi ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jadi kita lihat bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu X sama dengan 3. Nah, oke anak-anak, jika kalian masih mengalami kesulitan untuk
menyelesaikan soal persamaan mutlak, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, atau kalian boleh langsung saja WA ke HP saya untuk menanyakan soal-soal ya. Sebelum saya akhiri anak-anak, saya ingatkan jangan lupa ini di-share ke teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan ilmunya. Jangan lupa jempolnya ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.